Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Teman-teman, yang paling utama mari kita panjatkan puja serta puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmatnya kepada kita hingga saat ini. Tak lupa pula salawat serta salam mari kita panjatkan kepada baginda kita Rasul termulia yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang syahadatain. Tapi sebelumnya, mohon maaf, saya di sini sambil membaca referensinya. Oke. Di sini tertulis syahadatain bukanlah ucapan lisan yang dapat disamakan dengan ucapan lainnya. Syahadatain mengandung makna sakral dan bukanlah ucapan yang mengandung candaan. Jadi syahadatain itu adalah dua kalimat yang mana kalimat itu tidak sembarang orang atau tidak dibuat hanya untuk candaan semata. Kalimat syahadatain adalah kalimat persaksian seorang manusia kepada Sang Pencipta dan persaksian manusia kepada utusan Sang Pencipta. Konsekuensi pengucapan syahadatain adalah konsekuensi yang melahirkan kesatuan dari tiga unsur, yaitu lisan, hati, dan perbuatan. Jadi syahadatain itu adalah suatu ikrar, suatu perjanjian seorang hamba kepada Tuhannya. Dan syahadatain ini memiliki konsekuensinya dari tiga unsur, yaitu dari lisan, hati, dan perbuatan. Tidak hanya satu unsur atau dua unsur saja, melainkan harus sinergi antara ketiga unsur. Pemahaman akan konsep dari konsekuensi terhadap pengucapan syahadatain atau sering disebut dengan kalimat tauhid menjadi penting dikaji. Jadi syahadatain itu bukan hanya diucapkan dengan lisan dan dibuat hanya untuk seruan-seruan semata, gitu, bukan. Mengingat sakral dan pentingnya kalimat syahadatain dalam menentukan syah dan batalnya rukun Islam. Penelitian ini dilakukan sebagai bahan kajian. Dalam akidah Islam, menjadi pilar utama dari 5 rukun Islam adalah 2 kalimat syahadat atau syahadatain. Jadi pilarnya agama Islam itu, awal masuknya agama Islam itu dengan syahadat. Adalah salah satu unsur dari kelima rukun Islam. Hal ini yang mendasari setiap manusia Islam atau Muslim dalam kehidupan dan harus dibangun dengan kokoh dan kuat, serta tertanam dalam hati. Jadi untuk orang-orang Islam mungkin sudah tahu mungkin ya, syahadat itu seperti apa, bagaimana. Tapi syahadat itu bukan hanya harus diketahui atau harus diucapkan. Syahadat itu diucapkan dengan lisan, ditanamkan dalam hati, dan dilakukan dengan anggota tubuh. Memantapkan hati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang esa dan tidak ada sekutu selainnya baginya, serta sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Menjadi tiang dari pondasi
agama Islam dan rukun selainnya adalah pelengkap dari bangunan Islam. Jadi syahadatain itu adalah pelengkap bagi orang-orang yang beragama Islam. Ya masa orang Islam nggak ngucapin syahadat gitu. Syahadatain adalah pintu gerbang utama Muslim dalam mengamalkan semua amal ditentukan dengan syahadatnya. Tidak sah menjadi Muslim jika tidak mengucapkan kalimat syahadat dan menjadi sia-sia amal yang dilakukannya. Jika seseorang melakukan hal-hal kebaikan, hal-hal yang bisa menjadikan hal tersebut pahala kepada kita, maka jika tidak syahadat atau Islam itu, maka tidak akan sah pahalanya. Syahadatain bukan hanya sekedar kalimat yang diucapkan tanpa makna yang mengikat manusianya. Jadi syahadatain itu bukan hanya pengucapan seperti yang saya tadi ucapkan. Syahadat bukan hanya di lisan saja, tapi ditanamkan dalam hati. Pengucapan syahadatain adalah pengucapan yang berisikan persaksian dan pengakuan akan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan Rasulullah SAW sebagai utusan Allah. Jadi syahadatain ini adalah pengakuan kita, orang-orang Islam, orang-orang beriman, bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita dan Rasul itu adalah utusan Tuhan kita. Pengucapan ini menjadi penting dan sakral bahwa syahadatain melandasi setiap ibadah, amal setiap muslim dalam setiap perbuatannya, atau amaliyah fi'liyahnya dalam kehidupan. Syahadatain juga itu adalah landasan pahala bagi setiap umat muslim. Jadi bila mana kita orang Islam tidak mengucapkan syahadatain, ya nggak sah juga pahalanya yang kita dapat gitu. Syahadatain merupakan rukun Islam pertama dan utama yang melandasi rukun Islam yang lainnya, sekaligus dapat membatalkan rukun-rukun Islam yang lainnya. Jadi jika seorang muslim tapi tidak mengucapkan syahadatain, berarti dia belum sah menjadi seorang muslim. Adapun penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan oleh Muhammad Rashid dengan judul mengidentifikasi kemuktabarahan tarekat syahadatain. Penelitian ini mengemukakan terkait tahapan-tahapan dalam pelaksanaan tarekat syahadatain. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh ST Johariyah tahun 2020 dengan judul Syahadatain Membangun Visi dan Misi Kehidupan. Jadi syahadatain juga sudah diteliti oleh orang-orang yang mungkin bisa dibilang lebih paham dari kita. Mereka juga meneliti. Nah, mungkin bisa kalian petik lah beberapa kalimat, beberapa bahasan-bahasan yang menurut kalian bisa diambil gitu. Bisa dijadikan pelajaran. Mungkin sekian materi yang saya dapat gitu. Materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila
di setiap kata, di setiap kalimat yang saya ucapkan, di setiap materi yang saya berikan. Takutnya memang ada kesalahan atau kesalahan. Mohon dimaaf karena yang salah itu murni dari saya dan yang benar itu dari Allah. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.